Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang laporan kami perihal pemeriksaan dan perawatan instalasi pemanfaatan PHB pada Gedung B di SMK Negeri 4 Bandung. Anggota terdiri dari Adila Tutorik Anwar dengan NIM 191364002, Ramdan Wahyu Ramdhani dengan NIM 191364026, Salma Nabila Khoirunisa dengan NIM 191364029. Maksud dan tujuan dari laporan ini, yang pertama, memberikan informasi mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah SMK Negeri 4 Bandung. 2. Memberikan informasi mengenai instalasi pemanfaatan di wilayah SMK Negeri 4 Bandung. Pengertian dari panel hubung bagi atau PHB adalah pelengkapan yang berfungsi untuk membagi tenaga listrik atau mengendalikan dan melindungi sirkuit dari pemanfaatan listrik. Mencangkup saklar pemutus tenaga, papan hubung bagi tegangan rendah, dan sejenisnya. Fungsi PHB. Fungsi PHB yang pertama, untuk menerima energi listrik dari APP atau alat pembatas dan pengukur. 2. Menyalurkan energi yang diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain. 3. Sebagai tempat pembagi, maksudnya adalah PHB merupakan tempat pembagian untuk membentuk beberapa grup atau cabang. 4. Sebagai tempat peletakan pemutus arus. 5. Sebagai tempat peletakan proteksi arus sebagai tempat peletakan rangkaian kontrol. 6. Sebagai tempat peletakan peralatan indikator baik alat pengukur atau lampu indikator. Identifikasi bahaya. Yang pertama, bahaya kebakaran. Penyebab dari kebakaran biasanya terdiri dari yang pertama, konsleting kabel. 2. Beban lebih. Pencegahannya, yang pertama, pemilihan KHA kabel yang sesuai besar arus yang masuk. 2. Mengecek setiap sambungan yang longgar karena dapat menyebabkan kabel panas yang akan timbul kebakaran. 3. Menggunakan kabel yang sesuai standar. Yang kedua, bahaya tegangan sentuh langsung. Penyebabnya isolasi pada kabel yang rusak. Pencegahannya, yang pertama, merawat isolasi kabel dengan mengeceknya secara berkala. Jika isolasi sudah rusak, maka harus segera diganti atau ditutupi dengan solder. Kemudian, dari hasil temuan positif. Yang pertama, terdapat diagram satu garis, gambar sesuai dengan kondisi aslinya. Menurut PIL 2006.2.3.5, PHB yang ada gawai kendalinya harus dilengkapi dengan gambar beserta penjelasan secukupnya. Kemudian, menurut PIL 2006.2.3.6, pada gawai kendali harus ada tanda pengenal dan keterangan yang jelas dan mudah dilihat sehingga memudahkan pelayanan. Juga, instalasi listrik harus disertai dengan gambar instalasi dan bila perlu disertai pula dengan keterangan tentang cara melayani pelengkapan listrik. Yang kedua, pemasangan yang cukup tinggi sekitar 1,5 meter di atas lantai agar jika terjadi banjir tidak teredam dan harus cukup kuat. Menurut PIL 2006.3.3.2.1, PHB tertutup, pasangan luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan teredam pada waktu banjir dan juga harus cukup kuat. Kemudian, menurut PIL 2006.5.2.3, bila pada tempat umum terpaksa harus ditempatkan lemari penghubung bagi, maka pemasangannya harus pada ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 meter dari lantai sampai dengan atas lemari hubung bagi, atau diberi pagar agar tidak didekati oleh umum. Selanjutnya yang ketiga, adanya kunci yang masih berfungsi dengan baik. Menurut PIL 2011 511.4.1.1,
PHBK terbuka harus dipasang dalam ruang kerja listrik atau ruang kerja terkunci yang dimaksud dalam bagian 8, kecuali jika sebagian atau seluruhnya ditempatkan dalam kurungan atau pagar sehingga sentuhan langsung dapat dihindari. Fungsi kunci juga agar tidak sembarang orang bisa membuka PHB seenaknya atau membuka tanpa ada izin. Selanjutnya, yang keempat, dinding lemari hubung bagi cukup kuat dan tebal. Menurut PUIL 2011 511.3.3.2.1, bagian konstruksi PHBK tertutup harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab, dan kokoh. Selanjutnya, yang kelima, warna kabel penghantar sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut PUIL 2007.2.1.1, peraturan warna selubung penghantar dan warna isolasi inti penghantar yang tercantum dalam pasal ini berlaku untuk semua instalasi tetap atau sementara, termasuk instalasi dalam perlengkapan listrik. Hal tersebut di atas diperlukan untuk mendapatkan kesatuan pengertian mengenai penggunaan suatu warna atau warna loreng yang digunakan untuk mengenal penghantar guna keseragaman dan mempertinggi keamanan. Selanjutnya, hasil temuan negatif yang kami temukan. Yang pertama, tidak adanya kartu pemeliharaan panel. Menurut PUIL tahun 2000 nomor 12.1.3.1, semua bagian instalasi listrik harus diperiksa dan dibersihkan secara berkala dan teratur berdasarkan petunjuk, metode, dan program yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan berkala suatu instalasi tersebut harus dibuat dalam laporan tertulis dan dicatat secara teratur. Yang kedua, di sekitar PHB terdapat barang yang mengganggu kebebasan bergerak, berupa meja. Menurut PUIL tahun 2000 nomor 6.2.1.1, PHB harus ditata dan dipasang sedemikian rupa sehingga terlihat rapih dan teratur, dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. Yang ketiga, adanya beberapa pemasangan yang tidak menggunakan sepatu kabel. Menurut PUIL tahun 2000 nomor 6.6.6.4, sepatu kabel harus dibuat dari bahan yang sesuai dan kuat, dan ukurannya harus sesuai dengan kabel yang akan dipasang. Sepatu kabel yang dibuat dari bahan aluminium. Yang keempat, tidak adanya alat pemadam api ringan atau APAR. Menurut Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan, persyaratan tersebut diantaranya 1. Mudah dilihat, diakses, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR atau tabung pemadam. Yang kedua, semua tabung pemadam atau APAR sebaiknya berwarna merah. Temuan negatif selanjutnya yaitu tidak terpasangnya rambu K3 berupa tanda bahaya listrik. Menurut PUIL tahun 2000 nomor 5.5.1, tempat kerja pemasangan instalasi yang dapat mengganggu ketertiban umum harus diberi rambu bahaya. Selanjutnya, dalam berbagai ruangan kerja listrik yang berbahaya seperti bengkel, pabrik, dan sebagainya, harus dipasang gambar instalasi listrik, papan peringatan, dan tanda larangan, dan juga poster keselamatan kerja serta perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Temuan negatif yang terakhir yaitu tidak terpasangnya cover dalam. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1988, pelindung dan pengaman yang selama pemeliharaannya dibuka atau dilepas harus dipasang kembali pada posisi awalnya. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pemeriksaan PHB dapat disimpulkan dan disarankan. Yang pertama, pemindahan alat-alat yang sekiranya tidak dibutuhkan dan tidak berkaitan dengan PHB. Yang kedua, penambahan alat pemadam api ringan yang penempatannya mudah diakses. Yang ketiga, pemasangan rambu K3 khususnya berupa bahaya listrik. Yang keempat, memerhatikan kerapihan sebelum dan setelah pemakaian, juga memberikan cover dalam. Yang kelima,
Menyimpan kartu pemeliharaan panel agar pemeriksaannya tercatat secara teratur. Yang terakhir, pemakaian APD juga diperlukan saat pemeriksaan PHB untuk melindungi diri dari hal-hal yang mungkin akan berakibat fatal. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penggunaan kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.